Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sedang salat tarawih, alhamdulillah. Kita lanjutkan tausiah atau kultum pada malam hari ini. Pada malam insyaallah saya akan menyampaikan masih berkaitan dengan puasa Ramadan yang sekarang kita laksanakan. Sebagaimana yang sudah disampaikan penceramah sebelumnya mungkin, bahwa saum itu adalah imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bisyara'id. Puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Lalu puasa itu ada berapa rukun? Puasa itu cuma 2 rukun. Yang satu niat, yang kedua imsak. Atau imsak itu menahan dari yang membatalkan, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Itu dari makan, minum, dan berjima. Ya, karena apa? Karena menahan lapar, menahan minum, dan menahan berjima untuk manusia itu adalah memang berat. Ya. Sehingga disyariatkan di dalam Islam itu puasa 1 bulan. Itu untuk apa? Di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu karangan Syekh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi, seorang ulama Al-Azhar Mesir, beliau menyampaikan paling tidak ada 6 hikmah berpuasa secara umum, terutama untuk puasa Ramadan. Hikmah berpuasa yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada kita. Dengan kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan puasa. Kita tahu kewajiban berpuasa dari Al-Quran umumnya menyampaikan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Padahal perintah berpuasanya ada pada ayat 185, karena pada ayat 183 itu adalah khabariyah, berita, sementara insya'iyahnya kalau syahidan minkum syahr, kalau syahidan minkum syahra falyasum. Keperintah puasa itu di ayat 180. Maka kalau kita ditanya pada ayat berapa perintah atau perintah tentang kewajiban berpuasa, kita jawab seharusnya surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu yang kedua, rahimahumullah, hikmah atau salah satu dari 6 hikmah menurut Syekh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi adalah
melatih diri untuk menjadi amanah. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diperintahkan untuk berpuasa, bayangkan kalau kita di dalam satu rumah, anak pergi sekolah, istri belanja, apakah kita berani misalnya berbuka? Karena tidak ada yang menyaksikan, tetapi kita yakin bahwa Allah menyaksikan, maka kita tidak berani berbuka. Meskipun kalau misalkan berbuka lalu datang orang, melihat orang pura-pura lemes, bisa saja. Tetapi karena keimanan kita dilatih untuk menjadi amanah. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, hikmah dan puasa adalah menjadi pembeda atau menjadi pembeda dengan sifat-sifat bahaim. Bahaim itu hewan. Dengan berpuasa kita melatih diri kita berbeda dengan bahaim. Kenapa dengan bahaim? Coba kita perhatikan. Hewan itu sehari-harinya makan, minum, dan kawin. Makan, minum, dan kawin. Itu sifat hewan. Maka sebagai manusia dengan puasa, khususnya di bulan Ramadan, kita dilatih untuk menjaga sifat-sifat itu supaya kita bisa menahan diri dari sifat-sifat seperti sifat-sifat bahaya atau hewan. Lalu hikmah yang keempat, kata Syekh Ali bin Ahmad, dengan puasa kita melatih untuk mengendalikan nafsu perut. Rasulullah SAW di dalam satu hadis, Al-Mu'aidah Baitud Dan, perut itu adalah rumahnya penyakit. Sehingga kalau kita lihat atau kita telisik lagi, penyakit apapun asalnya atau sumbernya dari perut. Seorang ulama mengatakan gini, seorang ulama sufi, man akala katsiran syariba katsiran wa man kana kadzalik nama katsiran wa man kana kadzalik dha'a. Barang siapa yang makannya banyak, maka dia akan minum banyak. Lalu bahkan barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dia akan tidur banyak. Dan barang siapa yang tidur banyak, dha'a umruh, maka umurnya hilang kesempatannya. Maka umur akan sia-sia. Karena apa? Karena banyak tidur karena banyak minum, banyak minum karena banyak makan. Hadirin rahimakumullah, dengan berpuasa kita melatih atau menjaga hawa nafsu perut kita. Lalu yang kelima, hikmah dari disyariatkannya puasa adalah menahan atau melemahkan
khususnya yang sudah suami. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan pada para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, barang siapa sudah mampu maka menikah, dan apabila belum siap maka berpuasa. Berpuasa merupakan salah satu cara bagaimana kita melemahkan syahwat untuk berhubungan dengan pasangan kita, istri atau suami. Karena berhubungan dengan tadi, bagaimana kita melemahkan atau menjadikan beda sifat bahaya, membedakan sifat dari sifat bahaya. Lalu yang keenam, bahwa dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana orang yang kekurangan, bagaimana kita merasakan perihnya perut ketika tidak makan. Lalu bagaimana kita merasakan perihnya atau sulitnya kehausan kita. Lalu dengan merasakan itu, kita akan menjadi bersyukur, tumbuh sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dampaknya adalah kita mau berbagi kepada sesama kita. Hadirin rahimakumullah, keenam hikmah yang terdapat di dalam kitab Hikmatul Tashri' wa Falsafatul Karya Syekh Ali bin Ahmad Al-Jawi, mudah-mudahan keenam hikmah yang dapat kita pelajari di dalam pelaksanaan ibadah shaum Ramadan ini berdampak kepada kita, berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, dan berdampak kepada akhlak kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita tahun ini adalah menjadi puasa terbaik selama hidup kita. Kita tidak tahu, barangkali puasa tahun ini adalah puasa terakhir di dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan kita atau tahun depan apakah bisa puasa lagi, bertemu Ramadan lagi ataukah tidak. Kita pun tidak tahu, ini baru hari ketiga. Apakah kita akan selesai? Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa melaksanakan seluruhnya, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi